Halo Leo, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Leo. Kita reading kembali bersama aku Maila. Kali ini bertemakan tentang sesuatu yang akan terungkap. Apa itu? Tentang kehidupan kamu, percintaan kamu, pekerjaan ataupun finansialnya kamu. Kita akan lihat di sini ya. Buat Leo, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu dan energi orang yang kamu fokuskan ya. Tapi ingat, di sini bacaan hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu dan energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan shuffle kartunya di sini. Sesuatu yang akan terungkap. Sesuatu yang akan terungkap. Sesuatu yang akan terungkap. Oke. Ada King of Swords. Ada Knight of Swords. Ada The Chariot, ada King of Cup. Dan ada Seven of Swords. Dan di sini ada Seven of Wands. Buat Leo, di sini energi banyak orang. Bisa resonate bisa tidak ya dengan kamu. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan akan kebaca kembali energi kamu di sini ya. Amin. Semoga ya. Nah, kita akan lihat dulu di sini zodiak yang dilindungi kamu ya, Leo. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Sepertinya elemen udara sangat dominan ya. Gemini, Libra, Aquarius di sini. Aries, Leo, Sagi juga terkoneksi dengan kamu ya. Saat ini buat Leo. Nah, kita akan lihat di sini sesuatu yang akan terungkap. Kalau kita lihat di sini sesuatu yang terungkap itu yang ada pada dia ya, pada diri dia. Orang yang kamu fokuskan, kita mau lihat apa yang dia sembunyikan, apa yang belum kamu ungkap dari dia, apa yang belum kamu ketahui dari dia. Nah, kita akan coba lihat di sini ada King of Swords ya, dimana dia berpikir di sini besar sekali harapan dia ke kamu sebenarnya, tapi dia masih tidak bisa bergerak menuju kamu. Kenapa? Kamu merasakan dia suka sama kamu merasakan dia memikirkan kamu, dan dia juga seperti itu, memikirkan kamu. Tapi dia tidak bisa maju. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang mungkin menghambat jalannya dia menuju kamu. Dan kamu tidak mengetahui itu. Walaupun di situ kamu mengetahui dia menyukai kamu atau memikirkan kamu. Tetapi hubungan kamu itu stuck gitu loh. Tidak bisa berkembang, tidak bisa ada tujuan atau komitmen di sini. Kenapa? Di sini hanya memikirkan saja, realisasinya tidak ada. Kenyataannya itu berbeda dari apa yang dipikirkan gitu loh. Nah, ternyata ya bisa saja di sini itu dia masih mempunyai suatu hubungan dengan orang lain atau sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu ketahui. Dan dari sinilah kamu mulai menyadari kenapa ya kita punya hubungan, tetapi kamu tidak menginginkan bahwa ya kedepannya itu seperti apa gitu loh. Sepertinya kamu di sini hanya memikirkan untuk hubungan saat ini aja, tidak ada perkembangan. Nah, itu yang kamu rasakan. Jadi dari situ kamu mulai menyadari bahwa ya apa sih yang disembunyikan kamu, apa sih yang kamu rahasiakan. Karena di sini kalau kita sinkronkan dengan Seven of Swords, juga ada seseorang di sini yang membohongi kamu. Bisa saja ya, dia itu punya hubungan dengan seseorang, ataupun di sini kamu berpikir bahwa ya aku belum siap
untuk semua itu. Kenapa? Ya, kalau dipikir dari segi keuangan ataupun dari segi finansial, aku belum cukup gitu ya, belum siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih jauh gitu. Atau di sini dia mempunyai suatu hubungan dengan seseorang yang mungkin belum bisa dia selesaikan, ataupun di sini dia memang tidak pernah pengen melepaskan seseorang itu, sehingga dia tidak bisa melangkah menuju ke kamu. Dia hanya duduk diam, hanya melihat kamu gitu ya. Sama hal sepertinya dengan kartu ini. Di sini ada King of Cup juga ya. Di sini orang yang sebenarnya mencintai kamu, sangat mencintai kamu. Tetapi ya berbeda ya dengan SWOT. Di sini dia hanya memikirkan kamu. Rasa cintanya itu mungkin ya tidak sebesar apa yang dirasakan orang ini gitu ya. Nah, kalau di sini dia mempunyai rasa cinta, dia punya memikirkan kamu juga. Jadi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dia masih terikat dengan seseorang. Nah, itu yang mungkin yang kamu belum kamu ketahui, ya. Tetapi di sini dia memang hanya ingin berstatus, mempunyai status saja dengan kamu. Entah itu dia melihat kamu itu dari segi penampilan, entah melihat kamu itu dari segi ya karir kamu atau pekerjaan kamu, sehingga dia di sini ya udah kita jalani aja hubungan ini sampai di mana bisanya gitu loh. Tetapi untuk kedepannya dia tuh berkomitmen, dia tidak ada keinginan dia hanya memikirkan hubungan saat ini gitu ya. Sama hal sepertinya dengan King of Cup di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada Knight of Swords di sini. Ada seseorang yang saat ini ingin memperjuangkan kamu, ingin memperjuangkan cintanya ke kamu. Karena selama ini dia berpikir bahwa aku harus mengungkapkan ke kamu. Selama ini aku pendam, selama ini aku cukup menahan semua itu. Menahan bahwa aku menyukai kamu, mencintai kamu. Seperti itu ya. Jadi di sini dia pengen memperjuangkan itu kembali. Atau kondisinya di sini mungkin kamu dulu pernah menjalin hubungan ya, menjalin hubungan dengan dia, ataupun di sini kamu dulunya kamu pernah berteman sama dia, ya. Jadi kondisi di sini kamu masih mencintai dia dan itu kamu ingin perjuangkan cinta itu, ya, Leo. Jadi bisa saja di sini kondisi di mana dia itu dulunya belum matang, maksudnya itu belum dewasa, atau dia dulu masih mencari pekerjaan yang bagus lah ya untuk dia, supaya nanti ke depan kamu dengan dia itu tidak susah dalam hal materi gitu ya. Karena finansial itu sangat dibutuhkan sekali ya dalam masalah kalau kita ingin berkeluarga atau ingin menikah, kan banyak sekali nih butuh biaya gitu. Jadi dia di sini mengumpulkan cuan-cuan dulu. Jadi itulah perjuangan dia untuk datang ke kamu. Mungkin di awal kamu tidak menyadari itu. Kenapa? Kamu berpikir ya dia mungkin pergi mencari pekerjaan, mungkin ke negeri seberang. Kamu mungkin tidak tahu bahwa keseriusan dia gitu ya. Ya udah, kalau memang jodoh ya aku tunggu. Kalau enggak ya aku tidak bisa berlama-lama gitu ya, menunggu kamu gitu. Nah itu sebagian dari kamu ya Leo. Jadi ternyata dalam waktu dekat bisa saja, entah itu nanti beberapa bulan atau beberapa minggu, dia datang ingin perjuangkan itu ke kamu. Bisa saja ya. Atau di sini kondisi kamu dulu pernah menikah, ataupun kamu dulu pernah menjalin hubungan dan terputus. Dan di sini kondisi dia juga pengen lagi masih mencintai kamu dan pengen mencari kamu lagi gitu loh. Atau bisa saja di sini dia ingin berkomitmen sama kamu. Bisa saja ya, Leo. Nah, di sini terlihat orangnya baik ya, orang yang baik, orangnya benar-benar tulus di sini, karena dia sendiri yang ingin memperjuangkan kamu, karena dia sendiri yang merasakan bahwa pemikirannya itu ya ada pada kamu gitu loh. Di sini pemikirannya ada, tapi dia juga berjuang. Beda dengan halnya di sini, dia memikirkan kamu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini orangnya ya. Nah, di sini ada The Chariot. The Chariot di sini sepertinya kamu dikendalikan oleh seseorang.
Bisa saja dia itu mungkin di awal kamu tidak menyukai dia, tanpa sadar, tanpa kamu sadari, kok kenapa ya kok tiba-tiba aku punya perasaan yang berbeda ke dia. Sementara kalau dipikir-pikir di awal aku tidak menyukai dia gitu loh. Nah, ternyata di sini kamu dikendalikan. Entah apa itu yang mengirimkan ke kamu gitu ya. Sehingga kamu merasa ada rasa ke dia, rasa pengen ketemu dia, rasa pengen ya punya hubungan dengan dia gitu. Nah, di sini sepertinya kamu dikendalikan oleh sesuatu yang dia berikan kepada kamu gitu. Bisa saja seseorang itu mengirimkan entah itu seperti ya sebuah benda yang mungkin bisa atau mantra-mantra gitu ya, ataupun magic di sini atau magiciannya di sini ya. Jadi dia berusaha apapun caranya, dia pengen kamu itu bisa dekat dengan dia gitu. Itu yang diinginkan dia. Tanpa dia berusaha ya kamu yang datang ke dia gitu loh. Nah, seakan-akan dia mengendalikan pikiran dan hati kamu. Ini ya seseorang itu. Nah, akhirnya mungkin bisa saja kamu aneh ya yang kamu rasakan itu. Ya di awal kan kita cuman berteman, ataupun di awal kita cuman ya hanya hubungan sebatas entah itu pekerjaan, entah itu hubungan persahabatan. Tapi kenapa tiba-tiba kok perasaan aku lain ke kamu gitu loh. Ya sementara di awal pikir aku tidak pernah untuk menuju ke hal-hal yang mungkin mengarah ke percintaan gitu. Disitulah kamu mulai menyadari apa ya yang salah. Kenapa ya gitu? Ya jangan-jangan di sini kamu kena ya ada sesuatu yang diberikan kepada kamu sehingga kamu susah untuk mengendalikan pikiran kamu gitu lah. Seperti itu ya Leo. Nah, kita langkah ke sini ya. Ada Seven of Swords. Di sini seseorang bisa saja ya yang sudah mempunyai hubungan dengan kamu, tapi dia tidak terbuka sama kamu. Dia sedikit agak tertutup gitu ya. Tertutup kenapa? Ada sesuatu yang dilakukan tanpa sepengetahuan kamu. Apa itu? Bisa saja di sini dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak kamu inginkan, atau di sini dia menghadirkan orang ketiga, atau di sini statusnya sudah menikah gitu ya. Bisa saja banyak sekali kebohongan yang dibuat sama kamu di sini, Leo. Oke. Nah, itu seseorang itu sebenarnya ya tidak ada keseriusan. Dia hanya untuk mencari status saja dengan kamu, atau di sini dia hanya ingin bersenang-senang. Tidak ada rasa di mana ketulusan yang dia punya buat kamu gitu loh. Jadi ya, aku ingin bersenang-senang dengan hari-hari aku gitu ya, dengan diri aku, dengan siapapun itu hak aku. Nah itu. Jadi akhirnya kamu menyadari bahwa kenapa ya dia sepertinya ada yang disembunyikan dia. Apa yang dia disembunyikan? Nah, kamu mungkin mencoba untuk mencari tahu semua itu. Kamu mencoba mendekati keluarga dia atau teman-teman dia, ya bisa saja. Akhirnya kamu bisa mengetahui bahwa dia di sini ada yang disembunyikan dia. Entah itu dia mempunyai pasangan atau dia sudah menikah gitu ya. Seperti itu. Oke, Leo. Di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands ini ada seseorang yang ingin mempertahankan hubungan kamu dengan dia. Di mana mungkin di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia. Yang di awal mungkin kamu tidak mengetahui bahwa ya kita berdua tuh sama-sama cinta, sama-sama sayang. Tapi kita tidak tahu detailnya seperti apa pribadinya kamu atau pribadinya dia. Sehingga ya mungkin di awal kamu mengetahui bahwa hanya kelebihan dia, kekurangan dia kamu tidak anggap gitu ya. Ternyata ada satu kekurangannya dia yang membuat kamu itu merasa entah ilfeel, entah ya menjadi nggak suka sama dia. Tapi di sini dia mencoba mempertahankan semuanya. Di sini dia coba untuk merubah semuanya. Nah, disinilah Leo, mudah-mudahan benar-benar dia mencoba untuk mempertahankan hubungan kamu dengan dia, karena di situ ada rasa cinta, ada rasa keterikatan, saling membutuhkan, saling pengertian di sini. Ya, mudah-mudahan itu akan bisa dipertahankan ya. Oke. Buat Leo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa lihat di kolom deskripsi juga. Kita selalu lampirkan ya beberapa readingan sebelumnya di kolom deskripsi. Oke, kita fokuskan ke sini. Kita akan lihat seperti apa lagi, apa yang akan terungkap di sini buat kamu.
Nah, di sini kalau dilihat dari segi pekerjaan kamu ya, itu akan bisa apa ya, bangkit ya. Memang banyak sekali halangan dan rintangan di sini, tapi kamu bisa menyelesaikan semuanya. Semua itu harus kamu yang mengendalikan dari segi keuangan finansial kamu. Kalau dilihat kinerja kamu atau pekerjaan kamu di sini baik sih, baik. Pemikiran kamu penuh dengan ide-ide cemerlang. Ya, aku pengen buka usaha ini lagi loh. Aku pengen yang ini loh. Aku pengen menjalin hubungan, maksudnya itu kerjasama dengan perusahaan ini, perusahaan itu. Nah, itu kamu sudah melihat peluang-peluang ke depannya. Jadi di sini kalau masalah pekerjaan sih tidak dikhawatirkan lagi ya buat kamu. Yang dikhawatirkan di sini memang masalah percintaan kamu yang sangat rumit sekali ya buat Leo. Tapi serumit apapun masalah itu, ya kamu pasti akan bisa mengatasinya. Intinya jangan terlalu baperan, jangan terlalu terlalu mencintai itu, jangan ya. Ya biasa-biasa aja lah gitu. Nah ini kalau buat kamu ya, kamu harus bisa melihat peluang-peluang ke depan ya. Nah kamu gunakan kesempatan itu terus. Karena kalau tidak kamu gunakan, kamu tidak akan maju-maju. Nah itu. Dan kamu sangat memperjuangkan itu ya semua. Nah kita lanjut di sini. Leo, apalagi yang akan terungkap di sini? Apalagi yang akan terungkap? Kita ambil 4 kartu ya. I want to feel you how I feel. Aku ingin kamu merasakan bagaimana yang aku rasakan gitu ya. Nah bisa saja di situ dia mencintai kamu, tapi dia tidak tahu kalau kamu mencintai dia gitu ya. Atau sebaliknya, kamu mencintai dia, tapi dia tidak tahu kamu mencintai dia gitu ya. Ya seperti apa ya istilahnya itu. Nah itu yang harus diungkap. Apakah benar dia mencintai aku? Nah itu harus bisa dilihat ya dari gerak-gerik dia, tingkah laku dia ya. I want to feel you how I feel. Saya ingin mengatakan apa yang saya rasakan ke kamu, bagaimana perasaan saya gitu ya. Nah itu. Jadi di sini ada sesuatu yang belum kamu ketahui tentang dia, dan itu kamu coba mencari tahu. Atau di sini kondisinya kamu menyukai dia, ataupun dia di sini menyukai kamu, dan itu ya ternyata tanpa kamu pengen mencari tahu lebih lanjut, dia sudah mengatakan ke kamu bahwa inilah perasaan aku ke kamu, aku menyukai kamu, aku mencintai kamu ya. Gitu. I replay our conversation over and over. Saya selalu memutar kembali percakapan kita gitu ya. Dia rindu sama kamu ya kayaknya. Atau kamu merasakan bahwa ya yang LDRan di sini, dia ngapain ya di sana gitu ya. Dia rindu nggak ya sama aku? Dia suka nggak ya sama aku? Apa nanti dia akan buat macam-macam di sana gitu ya. Ternyata tidak ya. Dia selalu memutar momen-momen kebersamaan kamu, percakapan kamu gitu ya. Dia selalu merindukan itu. Ternyata bisa dikatakan dia setia di sini ya. Gitu ya. Di sini ada I feel you even talk we are a pair. Saya merasa segala itu ya bagian dari hidup kita gitu ya. Nah, segala sesuatu saya merasakan apa yang bagian-bagian yang pernah kita lalui bersama, ataupun di sini kamu dengan dia itu sebenarnya punya ada kesamaan ya, kayak mirror gitu. Jadi di situ dia mencoba menunjukkan ke kamu tanpa kamu sadari juga, kamu mengetahui itu bahwa dia mencintai kamu, dan kamu juga merasakan itu ya. Nah, I bury myself in work to forget you. Nah, saya memilih untuk bekerja untuk bisa melupakan kamu di sini. Jadi dia fokus dulu nih, aku pengen melupakan kamu sebenarnya gitu. Jadi karena sulitnya dia melupakan kamu, dia mencoba fokus ke pekerjaan aja gitu loh. Nah, aku fokus aja ke pekerjaan supaya bisa melupakan kamu, karena di sini dia ternyata sangat mencintai kamu. Walaupun ya setelah perpisahan itu, ataupun dia yang meninggalkan kamu di sini kondisinya, ternyata dia masih mencintai kamu. Dia masih tidak bisa melupakan kamu. Ya, seperti itu. I wish things could be different. Saya merasakan kita sangat berbeda gitu ya. Nah itu.
Ya memang di sini terlihat ada perbedaan antara kamu dengan dia, entah itu perbedaan usia, entah itu perbedaan negara ataupun perbedaan keyakinan gitu ya. Jadi ataupun di sini dia kamu pun tidak disetujui oleh keluarga. Jadi di sini tidak bisa hubungan itu dipertahankan. Jadi itu alasan dia, karena ada perbedaan. Ya. Buat Leo. Nah, itulah sesuatu yang mungkin akan terungkap bagi kamu, dimana ya saat kamu menginginkan mengetahui seseorang itu apakah cinta sama kamu atau tidak, dan ternyata kamu mendapatkan hal-hal yang mungkin seperti ya yang tidak kamu bayangkan lah ya sebelumnya. Nah, itu tadi hal-hal yang akan terungkap oleh kamu ya. Kita akan lihat lagi di sini cerita kamu selanjutnya ya, buat Leo. Ada separation, oke. Di sini ada unrequited love, di mana kamu sebenarnya ya there's no enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi di sini ada suatu hubungan yang ingin kamu akhiri, dan kamu ingin memulai hubungan sesuatu dengan orang baru gitu ya. Bisa saja di situ yang kamu merasa bahwa kamu sudah tahu nih siapa dia. Ya mungkin di awal baik ya, di awal dia itu sangat romantis atau sangat ya bisa dikatakan dia seseorang yang baik lah ya gitu. Ternyata ya dengan seiringnya waktu berjalan kamu mengetahui bahwa semua yang udah terungkap di sini gitu loh. Nah, itu ada separation, time apart from your partner is on the horizon. Jadi di sini memang ada suatu perbedaan antara kamu dengan dia ya. Atau bisa dikatakan di sini itu yang membuat kamu harus mengakhiri semuanya. Keep an open mind. Di sini your soulmate may differ from your usual type and expectation. Nah, itu ya di sini. Jadi ada di mana kamu mendapatkan atau coba membuka pemikiran kamu, perasaan kamu untuk seseorang, di mana seseorang itu bisa dikatakan soulmate-nya kamu ya. Dia merasa bahwa aku merasa punya rasa sama kamu. Aku merasa kamu itu orang yang bisa menjadi pendamping hidup aku. Jadi itu saat kamu sudah mulai move on, melupakan hubungan yang lama, kamu mencoba membuka hati kamu di sini. Bisa saja orang yang datang ke kamu itu true love-nya kamu gitu ya. There is the romance of a lifetime. Jadi itu seseorang yang datang kepada kamu itu ya orang yang memang benar mempunyai soulmate dengan kamu, chemistry dengan kamu ya, true love-nya kamu gitu ya. Ya, kadang-kala kita memang ditemukan dulu dengan seseorang yang tidak tepat gitu ya. Jadi biar kita bisa mengetahui bahwa ya hubungan yang bagaimana yang harus kita inginkan, harus kita jaga, harus kita pertahankan gitu ya. Jadi disinilah kamu harus bisa memahami semuanya ya, dari hubungan seseorang yang datang kepada kamu. Nah, itu harus benar-benar kamu pahami, oke? Buat Leo. Nah, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa bertemu dengan true love-nya kamu, oke? Sampai ketemu Leo, dadah.